Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu, karena kamu sering berdoa kepadanya. Sepasang suami istri berniat kelak kalau punya anak, mau berhijrah menjadi lebih baik. Lalu anak itu pun lahir, diberi nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Tak lama setelah anak itu lahir, sang ayah pun meninggal. Sang ibu kuat dengan pendiriannya dan ingat dengan janji bersama suaminya untuk menjadikan anak ini lebih baik dari keduanya, menjalani hidupnya, berjuang sebagai single parent. Ujian lainnya datang, si anak lelaki satu-satunya terus mengalami sakit di kedua matanya dan berujung buta permanen. Si ibu masih berjuang dan terus berdoa di setiap malamnya demi kebaikan si anak. Si ibu yang ikhlas dan terus berdoa kepada Allah, sampai Allah berikan ganti, kedua mata yang tak bisa melihat itu diganti menjadi ingatan yang luar biasa. Abu Abdullah bisa menghafal walau hanya sekali mendengar, ingatannya luar biasa. Si anak dimasukkan ke sebuah sekolah di syekh terkenal di kota itu. Si Abu Abdullah adalah murid terkecil ditambah ia buta menjadi perhatian seisi kelas yang muridnya lebih tua darinya. Tak ada sang guru mengaji surat Al-Qaf dibacakan. Lalu sang guru bertanya, siapa yang bisa mengulang apa yang saya bacakan di dalam kepala? Tak ada yang mengangkat tangannya. Hanya si anak yatim buta itu mengangkat tangannya ke udara. Ia maju ke dan mengulang sudah itu. Bukan cuma hafal, ia lengkap dengan mahrajnya, tajwidnya yang membuat semua orang tercengang. Bahkan sang guru memujinya luar biasa dan menyarankan agar Abu Abdullah ini mulai menghafal hadis. Pulanglah Abu Abdullah ke rumah sambil bercerita apa yang terjadi di sekolah tadi. Ia antusias dan bilang ke ibunya kalau ia mau mulai menghafal hadis. Sang ibu khawatir dan menjawab agar sang anak menghafal Al-Quran saja dan fokus. Khawatir karena keterbatasan anak itu yang buta akan kesulitan kelak. Tapi Abu Abdullah bilang ia yakin dan mau belajar hadis. Abu Abdullah masuk ke dalam kamarnya dengan meraba. Si ibu lalu membuka sajadahnya di dalam kamar, mulai sholat dan berdoa. Ia berdoa dalam tasjudnya, ia yakin Allah akan memberinya jalan dan kekuatan. Lelah dia menangis sampai ketiduran. Di dalam mimpinya ia bertemu dengan Nabi Ibrahim dan berkata, wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu, karena kamu sering berdoa kepadanya. Ibunya terbangun karena si anak tiba membuka pintu kamar sang ibu dan bilang kalau ia sudah bisa melihat lagi. Ibunya sempat tak percaya, dan si anak menjelaskan kalau sang ibu pakai baju warna apa saja di ruangan itu. Di sana ibunya menangis sambil memeluk si anak, bersyukur, dan di dalam pikirannya, ia yakin kalau anaknya kelak akan jadi orang yang hebat. Si ibu terus berusaha, berjuang mencari pendidikan yang terbaik untuk si anak. Abu Abdullah tetap cepat mengingat dan kini ia bisa melihat lagi. Ia menghafalkan banyak hadits sebelum berusia 10 tahun, menghafal kitab hadits karya Ibnul Mubarak dan Waqi' di usia 16 tahun, memahami fiqih Ashabur Ra'yi Madhab Hanafi. Anak lelaki ini bernama Abu Abdullah Muhammad, ayahnya bernama Ismail dan kakeknya bernama Ibrahim. Tinggal di Kecamatan Ju'fah di Kabupaten Bukhari, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kelak di kemudian hari ia dikenal dengan nama daerahnya Bukhara, Al-Bukhari. Itulah kisah Imam Al-Bukhari. Berawal dari dua orang suami istri yang berniat merubah hidupnya menjadi lebih baik, diturunkan kepada anaknya, dan pada akhirnya meraih kemuliaan. Dari kisah ini kita belajar betapa dahsyatnya doa seorang ibu. Bahkan diibaratkan doa ibu adalah lebih mustajab dari doa 70 wali Allah. Juga kita dapati bahwa hijrah menuju yang lebih baik, berniat menjadikan keturunan yang lebih baik, menghafal Al-Quran walau bukan kita anak, atau cucu atau bahkan cicit, tapi kita ada di dalam peranan itu. Maka surga dan kemuliaan sudah disiapkan untuk kita kelak. Wallahu a'lam bishawab.